Gimana ya caranya? 3 cara aja bisnis catering rumahan bisa naik berkali-kali lipat. Penasaran nggak nih Anda pemirsa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses pengusaha kuliner se-Indonesia. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas tips dan trik bagaimana bisnis kuliner Anda bisa lebih berkembang pesat, bisa lebih mudah dijalankan, dan bisa menghasilkan duit lebih banyak untuk Anda. Simak setelah ini. Kali ini kita akan membahas dengan judul 3 strategi cara bisnis catering rumahan dalam cara untuk bisa menghasilkan omset meningkat sampai 1.200%. Jadi luar biasa banget, bisa naik 12 kali lipat. Gimana ya caranya? Oke, kita akan membahasnya satu persatu setelah ini. Jangan kemana-mana. Bila Anda baru pertama kali berkunjung di channel YouTube tentang bisnis kuliner ini, jangan lupa silahkan Anda klik ya tombol subscribe-nya, dan juga jangan lupa juga sekalian klik tanda lonceng di bawah ini. Gunanya agar Anda tidak terlambat mendapatkan banyak tips dan trik mudah membesarkan bisnis kuliner Anda. Oke, kita akan mulai membahas ya. Bisnis kuliner yang marak di tengah masyarakat adalah bisnis catering, terutama catering yang rumahan. Kenapa ya bisa marak bisnis ini di masyarakat? Yang paling marak adalah bisnis catering rumahan yang modelnya adalah pesanan. Jadi bukan bisnis catering yang harian, lebih ke pesanan. Karena bisnis catering rumahan yang pesanan hampir tanpa modal. Karena membuat produknya saja saat ada pesanan yang sudah dibayar DP-nya. Jadi tanpa takut ya produk yang dibuat itu rusak, basi atau tidak laku, dan juga membuat produknya pada saat sudah ada DP masuk, duit masuk, modal masuk yang dibelanjakan untuk membeli bahan baku. Bagaimana? Resikonya kecil ya membuka bisnis catering yang pesanan. Karena itu, kali ini kita hanya membahas tentang bisnis catering rumahan saja untuk acara atau event. Jadi, siap ya untuk Anda yang di rumahnya punya bisnis catering. Kita akan membahas bagaimana tips dan trik agar omset Anda bisa naik 12 kali lipat. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya pada Anda. Biasanya, apa yang Anda lakukan agar bisnis Anda, catering rumahan, omsetnya bisa naik berkali-kali lipat? Kalau ingin sharing ya, cara Anda bisa menghasilkan duit lebih banyak dari biasanya, silakan ditulis ya di kolom komentar ini.
Sebenarnya sih kami ada sekitar 250 jurus bagaimana agar bisnis kuliner Anda bisa naik omsetnya berkali-kali lipat. Karena waktu yang ada di video ini sangat terbatas, jadi saya di sini hanya akan sharing 3 cara saja. Jadi 3 cara, tidak banyak, tapi bila Anda praktekkan, insya Allah bisnis kuliner Anda akan lebih mudah menghasilkan duit lebih banyak, terutama bisnis catering rumahan. Gimana ya caranya? 3 cara aja bisnis catering rumahan bisa naik berkali-kali lipat. Penasaran nggak nih Anda pemirsa? Oke, setelah ini kita akan membahasnya satu persatu. Ditonton sampai habis ya. Sebelum kita membahas langsung pada 3 strategi ya, saya akan membahas dulu pendahuluannya tentang karakteristik bisnis kuliner berupa catering rumahan. Jadi pendahuluannya seperti kayak gini. Biasanya bisnis kuliner catering rumahan konsumennya membeli saat event-event tertentu saja, saat waktu tertentu. Misal ya, contoh, konsumen membeli produk di catering rumahan Anda pada saat 17-an. Biasanya beli tumpeng untuk perayaan hari kemerdekaan, atau juga pada saat ulang tahun. Jadi pesan kotaan, nasi kotak, berapa pack, berapa porsi untuk merayakan hari ulang tahun. Dan juga biasanya membeli produk dari catering rumahan Anda pada saat bulan puasa untuk disumbang ke masjid-masjid untuk acara buka bersama di masjid. Atau juga bila catering Anda masih buka pada saat lebaran, bisa menerima pesanan untuk makan lebaran, untuk makan rame-rame, pertemuan keluarga pada saat lebaran. Bisa juga catering Anda dipesan oleh konsumen Anda pada saat dia, istri atau suaminya mungkin lagi naik jabatan, atau mungkin juga salah satu dari anak konsumen Anda lagi naik kelas untuk syukuran dan lain-lain. Jadi di sini mereka biasanya membeli produk kuliner Anda di catering rumahan biasanya hanya di event-event tertentu, di waktu-waktu tertentu. Bagaimana? Seperti kayak gitu kan bisnis catering rumahan Anda dalam mendapatkan omset? Tugas Anda ya, bagaimana caranya agar konsumen Anda yang dulunya hanya membeli 1 tahun sekali. Jadi contoh, membeli 1 tahun sekali untuk ulang tahun, atau 1 tahun sekali mungkin untuk 17-an atau kenaikan kelas. Jadi bagaimana caranya agar konsumen Anda yang dulunya hanya membeli produk Anda hanya setahun sekali, bagaimana caranya agar mereka bisa membeli produk Anda lebih dari sekali dalam 1 tahun. Bisa mungkin 1 tahun bisa 2 kali, 1 tahun bisa 3 kali, 6 kali, dan bahkan mungkin saja bagaimana caranya dari sebelumnya masih cuma setahun sekali, bisa setahun bisa 12 kali. Bagaimana ya caranya agar konsumen Anda bisa membeli lebih sering ya, bahkan bisa 12 kali lebih sering dari biasanya.
Jadi kalau satu konsumen Anda ya, per satu konsumen belinya bisa 12 kali lebih sering dari sebelumnya. Seperti tadi, setahun cuma sekali, tapi konsumen Anda bisa membeli sampai 12 kali setahun. Jadi sebulan sekali membeli. Sehingga omset bisnis kuliner Anda di catering rumahan yang didapat per satu konsumen ya akan naik 12 kali lipat. Itu kalau konsumen Anda 1. Kalau umpamanya konsumen Anda 100, jadi omset Anda bisa naik 12 kali lipat dalam perhitungan 1 tahun. Karena biasanya setahun cuma beli 1 kali, sekarang bisa beli 12 kali. Gimana? Menarik ya? Apakah Anda sebelum melihat video ini sudah pernah berpikir seperti kayak gitu? Omset bisnis catering rumahan Anda bisa naik 12 kali lipat dengan cara seperti kayak gitu? Oke, sekarang siapkan catatan Anda. Saya beri waktu 1 menit agar Anda bisa mempersiapkan catatan agar bila ada ide atau kepikiran gimana caranya, Anda bisa langsung mencatatnya saat menonton video ini. Oke, saya tunggu 1 menit. Saya hitung pakai stopwatch. Oke, mulai. Oke, sudah 1 menit. Jadi Anda sudah siap nih. Oke, kita mulai. Jurus nomor 1. Jadi seperti janji saya akan sharing, menceritakan, membahas 3 jurus. Kita membahas dari nomor 1. Cara nomor 1, beritahu pada semua konsumen Anda. Jadi kalau umpamanya Anda punya konsumen, beritahu mereka. Bisa di Japri, pakai WhatsApp, atau Anda posting di channel sosial media Anda. Mungkin di Facebook, di YouTube, bukan YouTube ya, Facebook, Instagram, atau di status WhatsApp Anda. Kalau bisnis catering rumahan Anda punya menu spesial yang hanya ada setiap sebulan sekali, dan menu spesial ini ya selalu berbeda setiap bulannya, dan juga jangan lupa dikomunikasikan pemesanannya terbatas. Jadi Anda bisa mengkomunikasikan pada konsumen-konsumen Anda hanya tersedia setiap hari berapa porsi. Jadi terbatas, siapa cepat dia dapat. Dan juga pemesanannya harus memakai sistem PO. Jadi harus pesan dulu, minimal DP dulu. Dengan cara kayak gitu Anda tanpa resiko ya. Karena duit belanja sudah dibayarkan dulu dari konsumen Anda.
Dan juga saran saya agar konsumen Anda mungkin tertarik beli ya, saran saya adalah buat nama menu yang membuat penasaran orang. Jadi menunya bisa dibuat menarik, dibuat agak nyeleneh, mungkin bisa lain daripada yang lain, sehingga mereka jadi tertarik beli. Komunikasikan kalau menu ini hanya ada di bulan ini saja. Jadi kalau konsumen-konsumen Anda ingin membeli menu di bulan depan, sudah tidak tersedia. Jadi terbatas ya, hanya bisa dibeli di bulan saat Anda promosi. Promosikan bila konsumen Anda membeli dengan porsi yang lebih banyak, atau mungkin jumlah atau pack lebih banyak, bisa mendapatkan harga yang spesial, harga yang lebih murah dibandingkan hanya membeli satu porsi saja atau porsi yang sedikit. Jadi gimana ya? Menurut Anda, konsumen Anda, pelanggan Anda, bila diinfokan seperti kayak gitu? Pertama, produknya hanya tersedia di bulan ini, spesial banget. Namanya, dari nama menu itu membuat penasaran. Dan juga diedukasikan kalau beli dalam jumlah banyak, jadi mungkin membeli dengan porsi, jumlah porsi sesuai dengan jumlah anggota keluarganya, harganya bisa lebih murah dibanding cuma beli satu porsi saja. Seperti kayak gitu, membuat konsumen Anda tertarik nggak ya? Kalau untuk membeli produk Anda jadi minimal sebulan sekali, bagaimana? Anda sudah pernah berpikiran punya ide seperti kayak gitu? Oke, kita akan membahas strategi selanjutnya, yaitu adalah jurus nomor 2. Oke, jurus nomor 2. Seperti kayak gimana ya jurus nomor 2 ini? Simak ya setelah ini. Cari dan catat database pelanggan Anda. Database-nya seperti kayak gini. Database tentang ulang tahun anak dari konsumen Anda, atau mungkin database ulang tahun suami atau istri dari pelanggan-pelanggan Anda. Bahkan kalau perlu dicatat juga ulang tahun kucingnya. Jadi kalau kucingnya itu ulang tahunnya bulan apa sama tanggal berapa ya. Buat kejutan pada pelanggan Anda di hari bahagianya atau di hari bahagia anggota keluarganya. Sekaligus tidak hanya kejutan saja, buat penawaran dengan harga khusus atau mungkin gratis tambahan menu spesial atau treatment khusus seperti ucapan ulang tahun, mungkin ada pitanya di nasi kotaknya, atau mungkin ada hadiah spesial dan lain-lain khusus pada pembelian saat hari spesialnya, saat hari bahagianya. Bila seperti kayak gitu, konsumen Anda merasa menjadi orang spesial ya. Jadi makin setia deh untuk terus membeli di produk catering rumahan Anda. Atau berikan pelayanan khusus seperti pengantaran kejutan
untuk anggota keluarga, sahabat, atau kenalan pelanggan Anda saat di hari spesialnya. Mungkin ada orang tua yang ingin memberikan kejutan pada anaknya. Jadi menyewa jasa Anda untuk agar Anda mengirimkan makanan kejutan yang didesain, dibentuk seperti tokoh idolanya. Jadi tiba-tiba kejutan pagi-pagi sudah dikirimkan pada saat si anak baru bangun tidur umpamanya. Atau mungkin Anda ingin memberikan kejutan pada ibu Anda yang tempat tinggalnya beda rumah dengan Anda. Jadi Anda tidak memberikan kata-kata apa segala macam, tiba-tiba aja ada tumpeng ulang tahun mungkin untuk orang tua Anda. Jadi bagaimana? Seperti apa ya kejutan bahagia apa ya yang akan mereka terima bila mendapatkan pelayanan khusus pengantaran kejutan seperti kayak gini? Senang atau senang banget gitu loh. Gunanya untuk memberikan kesan bahagia yang tidak terlupakan, didapat dari jasa dan produk yang ada di catering rumahan Anda. Jurus nomor 3. Bagaimana? Tadi sudah dibahas strategi jurus nomor 1 dan juga strategi nomor 2. Dua strategi sebelumnya bagaimana? Jadi mudah ya agar konsumen Anda bisa membeli lebih sering, bahkan bisa sebulan sekali atau bahkan sebulan berapa kali mungkin dengan 2 jurus tadi. Sekarang kita beranjak pada jurus terakhir, jurus nomor 3. Seperti apa ya jurusnya? Oke, siap-siap? Buat voucher tahunan yang bisa ditukarkan dengan promo setiap bulannya. Ini sudah sering ya dipakai oleh restoran-restoran fast food terkenal di Indonesia. Strategi ini mungkin bisa Anda adopsi, bisa Anda contoh agar bisa konsumen bisa lebih sering membeli produk Anda. Jadi voucher tahunan ini dibagi menjadi voucher bulanan. Voucher bulanan ini dalam 1 bulan mungkin ada beberapa voucher, bahkan mungkin vouchernya mungkin seminggu sekali. Voucher ini bisa langsung dikaitkan dengan produk tertentu. Contoh mungkin Anda punya produk spesial. Produk spesial kalau dibeli pada bulan tertentu, mungkin dibeli pada bulan Agustus, harganya mungkin lebih murah. Jadi dikaitkan dengan produk-produk tertentu di voucher ini. Atau hanya promo saja untuk pembelian produk apapun di setiap bulan. Jadi umpamanya pada saat bulan Agustus ada diskon 17% mungkin untuk pembelian produk A, atau mungkin ada pilihannya juga bisa diskon 45% untuk pembelian minuman B umpamanya. Kalau umpamanya itu bulan Agustus. Bulan September bisa juga dibuat khusus pada bulan September ini ada diskon untuk semua produk yang ada. Diskonnya bisa Anda tentukan berapa persen, atau mungkin setiap pembelian 9 porsi di bulan September
akan mendapatkan gratis produk apa. Jadi bisa dibuat sesuai dengan produk yang ada atau bisa dipakai untuk produk apapun. Strategi voucher tahunan atau bahkan bulanan yaitu adalah untuk memaksa secara halus konsumen Anda agar mau membeli lagi lebih sering, minimal sebulan sekali. Dari sebelumnya, per satu konsumen yang hanya membeli produk Anda pada saat acara atau event tertentu mereka, kita paksa secara halus agar mau membeli lagi setiap bulannya, beli lagi. Bulan depan beli lagi karena ada promo, bulan depan lagi ada beli promo lagi. Jadi nanti setiap bulan dalam 1 tahun ya, bisa membeli berulang-ulang. Jadi bisa 12 kali mereka beli lebih banyak, lebih sering daripada biasanya. Bagaimana? Mudah ya dengan cara ini. Kalau dulunya bisnis catering rumahan Anda hanya menunggu pada saat konsumen lagi hari penting, mungkin pada waktu ulang tahunnya dia atau ulang tahun anaknya, atau pada saat bulan puasa. Sebelumnya Anda hanya menunggu mereka datang sehingga belinya mungkin setahun sekali atau cuma 2 kali. Dengan cara ini konsumen Anda bisa lebih sering membelinya, bisa membeli lagi setiap bulan sekali, atau bahkan bisa juga setiap bulan belinya 2 kali. Jadi dengan cara ini sangat mudah ya, bisnis catering rumahan Anda bisa menghasilkan omset 12 kali lipat lebih banyak dari biasanya, karena konsumen Anda yang biasanya setahun cuma beli 1 kali, di sini 1 tahun bisa beli 12 kali. Bagaimana? Mudah ya? Setelah kita bahas caranya, oke, silakan Anda langsung praktekkan strategi ini agar bisnis catering rumahan Anda bisa naik omsetnya sampai 1200%. Atau 12 kali lebih banyak dari biasanya. Langsung dipraktekkan. Oke, bila Anda merasa mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan klik tombol like ya. Dan juga agar ilmu ini bisa didapatkan pada kenalan-kenalan Anda, saudara Anda yang punya bisnis kuliner juga, agar bisa bermanfaat pada orang lebih banyak. Silakan klik juga tombol share. Bisa Anda share video ini di WhatsApp Anda, atau share di grup WhatsApp keluarga atau teman-teman sekolah, atau mungkin Anda bisa share di Facebook Anda mungkin, sehingga agar ilmu di video ini bisa memberikan manfaat pada orang yang lebih banyak. Oke, bagaimana? Anda ada ide mungkin, kepikiran ya, apa yang Anda lakukan di bisnis catering rumahan Anda dengan cara yang sudah kita bahas tadi. Bagaimana? Sebelum Anda menonton video tadi, sudah ada kepikiran nggak omset bisnis catering rumahan Anda bisa dengan mudah banget naik 12 kali lipat atau 1200% dari sebelum-sebelumnya? Segera praktekkan ilmu ini agar omset Anda bisa naik 12 kali lipat
Oke, terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga yang kita bahas kali ini benar-benar bermanfaat untuk perkembangan bisnis kuliner Anda yang sedang Anda jalankan saat ini. Dan juga semoga Allah selalu membantu di setiap langkah-langkah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.